setiap orang, bukan setiap orang, kesalahpahaman individu. Nah, ini terkait dengan oknum saja sebenarnya, karena nggak semua orang salah paham tentang cadar, ya. Kesalahpahaman tentang cadar yang nggak bisa kita abaikan saat ini, mengatakan bahwa cadar itu hanya tradisi Arab. Coba, mari kita perbaiki mindset kita ini, cara kita berpikir yang cerdas. Jangan menggunakan metode cara berpikir yang dangkal, ya. Cerdas dan pemahaman yang lurus. Karena ada orang cerdas tapi pemahaman gak lurus. Itulah kaum liberal tadi. Cerdas dia kaum liberal itu, tapi gak lurus cara berpikir. Dan kebanyakan kaum yang suka mengatakan bahwa cadar ini hanya tradisi Arab, itu datang dari mana? Kaum liberal, teman-teman. Percayalah, karena nggak mungkin datang dari mereka orang-orang yang cerdas berpikir dan pemahamannya lurus. Itu datang dari orang yang cerdas justru, ya. Justru datang dari orang-orang yang cerdas, tapi pemahamannya ngawur, hancur lebur, yang mengatakan bahwa cadar ini adalah tradisi Arab. Mari kita flashback sedikit ke belakang. Kita mau lihat tradisi Arab itu seperti apa sih? Karena kita akan buktikan apa benar memang cadar nih tradisi Arab, gitu kan. Baik. Kita faham bahwa setiap turunnya Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Asbab. Nuzul itu turun. Itu sebabnya turun ayat Al-Quran itu, setiap ayat itu, ya, termasuk dengan tentang ayat menutup aurat itu, ada sebabnya turun itu. Maka kalau kita lihat wanita-wanita jahiliyah zaman dulu boro-boro bercadar, teman-teman, ini bahasa sederhana banget dah nih, ya, boro-boro bercadar, ya, pakai jilbab aja kagak dulu, nggak ada. Boleh dibuktikan, silakan di searching, ya, boleh dibuktikan, klik saja wanita jahiliyah, coba lihat bagaimana penampilan wanita jahiliyah dulu. Lalu bagaimana mungkin ada pemahaman yang mengatakan bahwa cadar ini tradisinya orang Arab, sementara dulu, ya, di tanah Arab itu, bayangkan, ya, kalau kita melihat suasana wanita-wanita jahiliyah itu sebelum turunnya ayat tentang nutup aurat, teman-teman. Islam datang, ya, tujuan memuliakan perempuan, salah satu bukti dengan turun ayat tentang menutup aurat. Apa itu tidak cukup membuktikan bahwa cadar ini bukan tradisi Arab? Nah, orang cerdas saja yang bisa paham akan hal ini. Jadi mohon maaf, yang gak cerdas dia gak akan paham. Mau secerdas apapun misal, atau mau setinggi apapun ilmu dia, gitu ya, karena hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebenaran, tetap saja dia akan mengatakan bahwa cadar itu tradisi Arab. Ya, padahal kalau kita lihat tradisi Arab jahiliyah itu boleh dibuktikan, tak ada yang berbaju dulu tuh, ya, bahasanya gitulah ya, kira-kira tak ada yang berbaju. Dan bayangkan, tidak ada kemuliaan bagi perempuan zaman dulu sebelum betul-betul datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup. Ya. Maka kita bersyukur, wahai kalian perempuan, terutama dengan saya juga, karena kita kadang-kadang ada futurnya juga kan dalam menjalani hijrah ini, ya. Tapi ketika futur itu, teman-teman, ada rasanya gitu, ya. Cepat aja ingat, ya Allah, bersyukur, ya Allah, datangnya Nabi Muhammad SAW itu membawa pencerah buat kita, ya, pelita buat kita. Karena kebayang nggak zaman jahiliyah dulu tuh perempuan dijadikan keset kaki. Nah, dari mana cadar itu loh? Kok bisa dia katakan cadar itu adalah tradisi Arab jahiliyah itu loh? Orang perempuan jahiliyah dulu tuh dijadiin keset kaki sama laki, ya. Itu perempuan zaman dulu, tutup aurat aja kagak, ya, kemana-mana udah kagak berbaju sudah bahasanya gitu, ya.
Ya, ndak ada hak untuk bicara perempuan zaman dulu, ya. Pokoknya dijadikan sesuka hatinya oleh laki-laki. Maka fakta mengatakan di situ laki-laki zaman dulu, ya, bisa beristri sampai ratusan itu. Nah, maka itulah satu bentuk kesyukuran kita sebagai perempuan akhir zaman ini. Itu yang akan menjadi islah kita. Ya, kita betul-betul merenung, tafakur gitu loh. Ya Allah, bersyukur banget lah. Nabi datang, ya Allah ya Rab, mengangkat derajat perempuan. Islam datang mengangkat derajat perempuan. Banyak buktinya. Turun ayat nutup aurat, turun ayat tentang poligami. Nah, jangan kaget dengar ayat tentang poligami. Apa kaitannya Umi dengan kemuliaan perempuan? Ya iyalah, ayat poligami itu juga turun itu untuk memuliakan perempuan, dibatasi banyaknya madunya. Bayangkan kalau dulu sebelum turun ayat itu bermadu sampai 100-100, bagaimana bisa ada kesetaraan di antara istri-istrinya kalau sudah ratusan 200? Apa itu tidak merupakan kemuliaan bagi perempuan? Itu turunnya ayat tentang poligami itu juga, ya, itu bukti dimuliakannya perempuan agar laki-laki itu dibatasi dalam menikah, ya. Poligami bukan produk Islam. Ingat, poligami bukan produk Islam, tapi Islam datang untuk mengatur poligami. Ini banyak juga orang salah kaprah tentang hal ini. Bayangkan dulu orang bebas nikah mau berapa aja, istri ratusan, ya, nggak ada hak bicara, nggak ada hak itu ini. Islam datang diatur itu, dibatasi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 4 dibatasi, ini bukan ratusan lagi, 4 saja. Bukankah itu bentuk kemuliaan daripada wanita? Dimuliakan wanita itu salah satunya lagi tuh, selain dari tadi menutup aurat dan banyak lagi bentuk kemuliaan bagi wanita, ya. Dan kita fokuskan ke tentang nutup aurat ini, ya. Kesampingkan dulu bab poligami karena terlalu jauh, ya. Tapi itu juga memang tidak bisa dipungkiri salah satu bentuk kemuliaan buat perempuan, agar laki-laki membatasi dia nikah itu, enggak nikahnya banyak-banyak gitu kan, dibatasi sampai 4 saja. Ya, kalau nekat dia nikahi sampai 5, maka yang kelima ini haram hukumnya, berzina dia dengan yang kelima ini. Kalau mau ke-5, ke-6, ke-7 mesti hilang slot ini dulu. Artinya harus nyisa 4, kan begitu. Kalau mau 5, berarti di antara 4 ini harus ada yang hilang, ya, meninggal atau dicerai gitu kan. Nah, baru boleh nikah lagi, jadi 4 totalnya gitu, ya. Berarti ibu istri keberapa? Saya istri satu-satunya, bro. Oh, perempuan lagi yang komen itu. Kemana dia? Dihapus sama admin. Dihapus sama admin. Ibu istri keberapa katanya? Saya istri satu-satunya, istri pertama dan istri satu-satunya, ya. Kalau istri ke berapa emang kenapa? Mana tadi? Hilang dia, ya. Gitu ya. Nah, tentu tentang cadar ini, sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah tradisi Arab. Ini salah total, tidak benar. Berarti dia buta dengan sejarah. Orang yang mengatakan cadar itu tradisi Arab, termasuk dengan ustadz yang bergelar doktor itu, ustadz siapa Umi? Tidak bisa disebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik, kata Ustadz Abdul Somad. Ada ustadz yang ceramah, gelarnya doktor loh ya, tapi tidak tahu doktor apa, karena bisa saja doktor filsafat kan, bisa saja doktor apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia ngawur bicara tentang cadar. Mohon maaf saja, ya, bukan tidak sopan dengan ustadz, apalagi ustadz besar. Tapi itulah yang saya katakan, istrimu cantik Pak Ustadz, walaupun istrimu tak bercadar Pak Ustadz, nggak layak Anda mengatakan bahwa cadar itu tradisi Arab. Ya, betul, bisa saja dokter hewan katanya, siapa yang komen tuh. Ya, mohon maaf saja Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz mana Umi? Tak perlu aku sebut namanya. Gelar doktor, tapi saya nggak tahu, kayaknya bukan dokter dari bidang agama deh.
Karena kalau dokter dari bidang agama, masa sih ngomongnya kayak gitu? Tapi bisa jadi, karena ada juga ulama besar yang mengatakan tak wajib jilbab juga. Itu ulama loh ya. Tapi itu ulama yang tak layak kita ambil fatwanya. Kenapa? Karena nyeleneh. Iya. Nyeleneh. Ada ulama besar yang mengatakan tidak wajib jilbab. Jangan ambil fatwa dari dia, karena masih banyak ulama yang lurus, ya. Nah, itu gelarnya juga depan belakang itu. Nah, ini ada salah satu sampai hari ini, sampai mati tetap saya ingat itu ceramahnya itu, dan jejak digitalnya tetap ada. Seorang ustadz, gelarnya doktor. Beliau mengatakan dalam ceramahnya, masih saya simpan sampai sekarang videonya, nggak akan hilang. Saya simpan di handphone saya. Beliau mengatakan cadar itu tradisi Arab. Sayang-sayang gelar doktornya Pak Ustadz. Orang yang mengatakan cadar itu tradisi Arab, bukan karena saya bercadar lalu saya bela apa? Enggak, bukan. Tapi ini fakta. Saya nggak nyari pembenaran kok. Ngapain saya cari pembenaran? Buat apa saya cari pembenaran? Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran saja, bahwa orang yang mengatakan cadar itu tradisi Arab, dia buta dengan sejarah. Dia nggak ngerti tentang sejarahnya orang jahiliyah itu seperti apa. Ya. Nah, jadi hari ini terbantahkan bahwa cadar itu adalah tradisi Arab. Ya. Kalau ada yang berkomentar cadar tetap tradisi Arab, berarti dia buta dengan sejarah. Banyak-banyak cari tentang sejarah orang jahiliyah tuh. Ya. Gitu ya. Jangankan cadar, jilbab aja belum dulu itu. Orang Arab dulu belum ada jilbab, belum berjilbab mereka. Maka itulah turun ayat itu. Boro-boro cadar. Jadi dari mana seseorang bisa mengatakan bahwa cadar itu tradisi Arab? Nah, ini masalah ini. Ya. Lalu ada lagi. Ini yang terakhir, biar tidak panjang lebar ya. Yang terakhir ini ya, tentang kesalahpahaman orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa cadar itu begitu begini, begitu begini. Salah satunya yang sering kita dengar, karena saya sudah puluhan tahun bercadar. Ini telinga saya udah kebal dengan itu. Wanita bercadar itu ekstrim katanya. Udah dibilang perempuan bercadar itu mengekang. Perempuan bercadar itu cadar tradisi Arab. Udah gitu dia katakan lagi wanita bercadar itu ekstrim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cadar ini pakaian teman-teman, ya. Bukan indikator salah satu golongan faham tertentu, bukan. Dan bahkan banyak kok ulama-ulama moderat ya. Nggak usah kita bicara tentang ulama salaf. Bicara tentang ulama moderat saja, banyak mereka yang memakai cadar dan menganjurkan istrinya pakai cadar dan menganjurkan untuk bercadar. Nggak usah bicara tentang ulama salaf. Ya, ini kita bicara yang mutakhir, yang modern saja, yang kontemporer saja, ulama kontemporer saja. Begitu banyak makolanya. Ya, walaupun tidak kita kupas satu persatu karena kita akan tanya jawab ya. Tidak. Mereka itu ya gimana ya ngejelasinnya ya, karena memang itu yang sering sekali saya dengar gitu ya, perempuan bercadar nih ekstrim. Ekstrim dari mana kira-kira? Di mana letak ekstrimnya? Hanya karena hitam? Hanya karena mata saja yang kelihatan? Atau seperti apa? Ini dengar ya, sesimpel ini teman-teman. Wanita bercadar di luar sana itu sedang membantu mata ayahmu, mata suamimu, mata anak laki-lakimu yang jelalatan itu. Itu sebenarnya tuh wanita-wanita bercadar di luar sana itu ya itu. Tapi ini kategori wanita yang bercadar yang memang sebenarnya bercadar ya, karena kalau kita bicara oknum, ada juga yang menyalahgunakan cadar, ada. Tapi itu kan oknum ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir ya. Cerdas kita, harus. Karena hanya orang-orang nggak cerdas saja kalau segala sesuatu tuh digeneralisir gitu. Satu yang salah semua gitu. Ya, satu makan nangka semua kena getah gitu. Nggak gitu. Itu orang nggak cerdas kalau kayak gitu. Jadi itu oknum saja, kasuistik saja. Kalaupun ada yang bercadar masih joget di TikTok gitu kan ya. Ada yang bercadar masih nyanyi-nyanyi gitu kan ya.
ya. Itu kasus teman-teman, dan itu kan kita nggak bisa kita nggak bisa mengeneralisir lah ya, kayak itu kasus. Yaudah, kesampingkan aja itu. Yang kita bahas ini adalah wanita-wanita yang memang serius, wanita-wanita yang memang sami'na wa ta'na dalam hal ini, ya. Wanita yang tidak main-main, wanita yang serius, ya, dalam ketaatannya. Artinya dia faham ilmunya. Kenapa saya bercadar? Untuk siapa saya bercadar? Tuh, ini yang jadi bahasan kita. Bukan perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih menyalahgunakan cadar itu. Kita nggak bahas mereka, ya, karena itu kasus teman-teman, ya. Jadi sebenarnya ini kan hanya pemikiran orang-orang yang cara berpikir feminis, ya, kaum feminis biasanya, ya, yang melihat wanita bercadar ini hanya bentuk berlebihan di dalam beragama. Biasanya sering dinilai seperti itu, atau bahkan tidak sedikit tadi yang berkomentar di TikTok saya, ya, atau mungkin di YouTube, ya, tapi saya tidak terlalu konsentrasi di YouTube, ya, karena sekali mata ke sini sekali mata ke sini gitu, ya, yang mengatakan teroris katanya. Saya sampai nggak harus jelas lo ngomongnya, itu saking ngeri-ngerinya gitu, ya. Jadi ya, itu satu hal, tuduhan datang dari orang-orang yang memang tertinggal dan bodoh gitu, ya. Kalau orang cerdas itu nggak akan berpikiran seperti itu, karena dia paham sejarah, dia paham tentang apa yang terjadi, bagaimana hal dia paham. Jadi nggak akan dia mengatakan bahwa teroris nih. Itu orang-orang yang memang bodoh, yang memang nggak belajar. Jadi jangan lagi mengatakan, apalagi dari perempuan, ya. Banyak sekali sekarang hari ini nih, dia perempuan loh, tega dia mengatakan kepada sesama perempuannya, ngapain kamu bercadar, ngeri, takut tahu. Bu, mbak, dek, neng, kamu sadar nggak? Perempuan-perempuan bercadar itu sudah membantu suamimu yang matanya jelalatan loh, ya. Perempuan-perempuan yang bercadar di luar sana itu sudah membantu bapakmu yang matanya jelalatan. Dibantu sama perempuan yang bercadar tuh di luar sana, ya. Bayangkan hari ini, bapakmu yang matanya jelalatan, suamimu yang matanya jelalatan, anak laki-lakimu yang matanya jelalatan. Apa yang terjadi kalau di luar sana semua orang tak berbaju? Bersyukurlah, maka